Hari ini nasta'inu billah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama akan kita bahas adalah doa duduk di antara dua sujud. Sudah ada di screen, sudah ada di layar, bisa dilihat semuanya. Du'aul jalsati bainas sajdatain. Ini artinya adalah doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Nah, subhanallah ya teman-teman, walaupun mungkin di antara teman-teman sudah mengetahui dengan doa ini, alangkah baiknya kita belajar kembali. Belajar kembali bagaimana seharusnya kita memahami doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita. Ya, dan hari ini insyaallah kita belajar doa al-jalsati bainas sajdatain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, doa di antara dua sujud ini adalah rukun salat. Ya. Dan kalau rukun salat, maka barang siapa yang dia meninggalkan duduk di antara dua sujud, maka salatnya tidak sah. Hati-hati, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, dan ini terkenal dengan hadis yang namanya hadis al-musi'u salatahu, ya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Tsumma yasjudu hatta tatma'inna mufasilahu, tsumma yaqul Allahu akbar wa yarfa' rasahu hatta yastawiya qa'idan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud sampai anggota badannya menempati tempatnya. Kemudian mengucapkan Allahu akbar. Jadi Rasulullah sujud ya sampai Sampai ke 7 anggota badan. Kita sudah pernah belajar nih pekan kemarin. 7 anggota badan itu apa saja? Maka 7 anggota badan itu menempati tempatnya, kemudian Rasulullah SAW bangkit ya dan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengangkat kepalanya, bangun dari sujud dan dalam keadaan posisi duduk. Nah, cara duduknya seperti apa? Duduk di antara dua sujud. Cara duduknya adalah yang dinamakan dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk ketika kita membentangkan punggung kaki kiri kita di lantai dan mendudukinya, dan kaki kanan ditegakkan serta jari jemari pastinya harus menghadap kiblat. Ini duduk di antara dua sujud yang benar, karena nanti yang namanya duduk itu ada yang namanya duduk iftirash, ada yang namanya duduk tawarruk. Duduk iftirash ini yang kita pakai di antara duduk dua sujud. Jadi perhatikan ya teman-teman, jangan sampai terbalik-balik. Ketika duduk di antara dua sujud, teman-teman duduknya pakai duduk tawarruk. Ketika tasyahud pakai duduknya duduk iftirash. Ya. Dan kita harus pahamkan ini kepada anak-anak kita. Harus pahamkan ini kepada anak-anak kita, bahwasanya duduk di antara dua sujud itu adalah duduk yang dibentangkan punggung kaki kiri di lantai, kemudian diduduki, dan kaki kanan ditegakkan serta jari-jarinya menghadap kiblat. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau jika duduk dalam salat ya di 2 rakaat pertama, beliau itu duduk di atas kaki kirinya. Ya, Rasulullah SAW fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasaba al-yumna. Ya. Dan beliau menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan jika beliau duduk di rakaat terakhir yaitu di tasyahud, ya tasyahud terakhir, maka beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Ini yang dinamakan dengan duduk tawarruk. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain duduk iftirash, ada juga yang dinamakan dengan duduk iq'a. Ya. Duduk iq'a ini ketika ditanya ya mengenai duduk iq'a,
ketika Tawus bin Kaisan rahimahullah mengatakan, seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas ya, mengenai duduk iq'a, maka beliau berkata duduk iq'a ini adalah sunnah ya. Dan kami memandang, kata Tawus, perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Dan Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, justru itu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi duduk di antara dua sujud ada yang namanya duduk iq'a. Duduk iq'a yang benar itu yaitu, karena ada duduk iq'a yang tidak benar. Ya, duduk iq'a yang benar itu adalah duduk di mana ditegakkannya kedua kaki lalu duduk di atas kedua tumit kaki. Ya, dan ini kan lebih berat ya daripada duduk iftirash. Kalau misalnya bisa duduk seperti ini, menegakkan kedua kaki, duduk di atas kedua tumit dan jari jemari menghadap kiblat, tidak apa-apa. Tapi kalau memang nyamannya duduk iftirash, ya pakai duduk iftirash ya. Ini duduk iq'a yang diperbolehkan. Karena ada yang tidak diperbolehkan, ya duduk iq'a yang tidak diperbolehkan itu ketika Rasulullah SAW menerangkan ya, duduk iq'a yang seperti, mohon maaf ya, duduk iq'anya kalau anjing duduk ya. Jadi meletakkan, mohon maaf, pantatnya di atas lantai, lalu kaki ada di bagian kanan dan kiri badan dalam keadaan terhampar. Coba langsung dipraktekkan ya. Jadi mohon maaf, pantatnya di lantai, kaki kanan dan kaki kirinya itu dihamparkan ke lantai dan duduk. Itu duduk iq'a yang dilarang. Ya, tapi duduk iq'a yang tadi yang boleh itu adalah duduk iq'a di mana kedua kakinya ya duduk, kemudian dia duduk di atas kedua tumit dan jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Teman-teman boleh pilih duduk iftirash atau duduk iq'a yang diperbolehkan. Tapi kalau saya boleh memilih, sepertinya lebih nyaman duduk iftirash, teman. Baik. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara duduk di antara dua sujud dan setelah kita tahu hukum duduk di antara dua sujud adalah rukun, maka kemudian kita akan belajar tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Dan ini banyak sekali teman-teman riwayat-riwayat ya yang mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan, dan di kitab ini yang dibahas hanya dua saja. Dan walaupun dua yang dibahas di kitab Hisnul Muslim, kalau kita benar-benar bisa memahami, maka subhanallah sejatinya kita bisa khusyuk ketika kita menyebutkan doa ini. Baik. Doa diantaranya ada di dalam di screen ya, di layar, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang ini insya Allah simple ya. Kalaupun orang yang baru masuk Islam belajar, doa ini cepat dihafal. Apa doanya? Doanya adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini adalah doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya, Hudzaifah bin Yaman. Biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, ya, beliau memperpanjang berdirinya dengan biasa membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Imran, kemudian beliau memperlama rukuknya, beliau memperlama sujudnya, dan ketika duduk di antara dua sujud, kata Hudzaifah bin Yaman, beliau biasanya membaca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Subhanallah ya, ini doa duduk di antara dua sujud yang paling simpel ya. Jadi boleh nggak kalau kita baru hafalnya Rabbighfirli, Rabbighfirli? Boleh ya. Karena ini hadisnya sahih. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu ada doa Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Minhajus Salikin, ya, fikih, kitab fikih. Ini boleh teman-teman belajar lagi ya. Ini ada beliau mengatakan bahwasanya Rabbighfirli, Rabbighfirli adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ya adalah doa
di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meriwayatkan atau pernah Rasulullah SAW mengucapkan, ya, duduk di antara dua sujud dengan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Diulangi lagi ya. Ini doanya ada berapa berarti? Allahumma ghfirli 1, ighfirli warhamni 2, wahdini 3, wajburni 4, wa'afini 5, warzuqni 6, warfa'ni 7. Lihat. Jadi ada banyak sebenarnya versi doa duduk di antara dua sujud. Ada yang Rasulullah SAW pernah membaca di antara dua sujud itu Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hanya menyebutkan 5 saja. Ya. Ada juga Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ni 6. Ya. Dan ini semuanya telah disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau, ya, kitab Salat Nabi. Dan kata Imam An-Nawawi, beliau mengambil kehati-hatian. Karena beliau tahu banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang doa-doa duduk di antara dua sujud. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Mudzadzab, beliau mengatakan bahwasanya beliau lebih memilih yang 7 lafaz ini. Ya. Kalau tadi kan ada hanya 6 lafaz, yang satu lagi hanya 4 lafaz. Maka Imam An-Nawawi memilih, ya, sebagai langkah ihtiyatan, langkah kehati-hatian dengan 7 lafaz ini. Nah, 7 lafaz ini yang harus kita pelajari. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Rasulullah SAW menyebutkan Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Subhanallah, ya, tidak ada satupun dari kita, termasuk diri saya, yang tidak memiliki dosa. Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu sesungguhnya dosa yang kita lakukan itu memiliki efek samping terhadap kehidupan kita. Di antara efek samping dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu yang paling terasa adalah Allah menjadikan hatinya keras. Ya. Allah jadikan keras. Allah jadikan orang-orang yang banyak berdosa kemudian tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka lama-kelamaan dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka kita perlu yang namanya memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa kita, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, warhamni. Warhamni itu rahmatilah aku dari sisimu. Subhanallah. Dan ini kita yang butuh, teman-teman. Kita yang membutuhkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla itu begitu luas. Kita bisa lihat, ya, berapa banyak hamba-hamba Allah yang ia lalai dari mensyukuri nikmat Allah, namun Allah masih memberikan rahmatnya. Bahkan kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla bukan semata-mata karena amal solih kita, bukan. Surganya Allah itu mahal. Surganya Allah itu indah, tidak bisa dibeli dengan amal solih kita. Maka masuknya kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla di samping dengan amal soleh kita juga dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan rahmatnya di dalam kehidupan kita, agar Allah memberikan rahmatnya ketika kita nanti di akhirat dengan mengucapkan warhamni. Ya. Dan ketika kita membaca warhamni ini, teman-teman, ini menunjukkan, ya, ketawaduan seorang hamba. Dia butuh dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, ya,
memberikan kepada hamba-hambanya hidayah. Dan kita mohon kepada Allah, wahdini. Masya Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita itu hidup di dunia ini tidak lepas dari petunjuknya Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah, sudah diberikan hidayah, maka Allah yang akan menuntun kemana dia berjalan. Orang kalau sudah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah yang akan menuntun matanya memandang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Dan Allah jauhkan matanya untuk memandang sesuatu yang tidak Allah ridhai. Orang kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah pendengarannya, maka akan Allah jaga pendengarannya hanya mendengar sesuatu yang Allah ridhai. Hanya mendengarkan kata-kata yang baik, ya, tausiah, mendengarkan Al-Qur'anul Karim, tilawah. Dan Allah jauhkan seseorang yang telah diberikan petunjuk pendengarannya untuk mendengarkan musik-musik. Ya. Karena kita tahu teman-teman bahwasanya musik itu sesuatu yang tidak Allah ridhai. Tidak akan bisa bercampur kalamullah, tidak akan bisa bercampur Al-Quran dengan musik seperti tidak akan bisa bercampurnya air dengan minyak dalam satu wadah. Maka ketika kita masih berat ya untuk mendengarkan musik dan tidak bisa move on dari mendengarkan musik, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau hidayah. Hidayah, Engkau berikan petunjuk, pendengaranku diberikan petunjuk, penglihatanku diberikan petunjuk, kakiku diberikan petunjuk, tanganku diberikan petunjuk. Coba lihat, orang kalau tangannya diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, maka tidaklah dia menulis sesuatu kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan betapa banyaknya hari ini orang-orang yang terjerumus ke dalam jurang maksiat disebabkan oleh kedua tangannya. Ya, mengetik di atas di atas kaca, ya, di atas layar HP-nya masing-masing. Dia menulis sesuatu yang menjadikan Allah murka. Maka kita minta kepada Allah, wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk termasuk dua jari jemariku ya Allah. Ya, berikanlah petunjuk untuk senantiasa menulis sesuatu yang Engkau ridhai. Dan orang teman-teman, hamba Allah kalau sudah diberikan mulutnya hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah dia mengucapkan sesuatu kalimat kecuali yang Allah ridhai. Dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya darinya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhai. Karena lisan ini, nikmat yang telah Allah berikan ini, bisa membawa seorang hamba ke dalam surganya Allah dan bisa membawa seorang hamba ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang dia bisa menjaga lisannya, maka aku jamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah ketika kita berdoa, wahdini, ya Allah berikanlah petunjuk. Itu benar-benar diresapi, ya Allah berikanlah petunjuk untuk mulutku, berikanlah petunjuk untuk mataku, berikanlah petunjuk untuk pendengaranku. Dan kita butuh di dalam kehidupan ini petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa wajburni. Wajburni, ya, ada yang mengatakan wajburni ini artinya adalah ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup aib-aib kita, agar ditutup kefakiran kita ya. Dan subhanallah, ini adalah sesuatu yang kita harapkan Allah menutup kekurangan kita, Allah menutup aib kita, Allah menutup kefakiran kita ya. Masya Allah, dan kita itu butuh terhadap doa ini. Ya. Siapa yang tidak butuh Allah menutup aib-aib kita? Siapa yang tidak butuh dengan Allah agar Allah menutup kekurangan kita? Demi Allah teman-teman, jikalau kawan-kawan kita tahu aib kita masing-masing, Allah kuak aib kita, maka tidak ada satupun yang bisa duduk di samping kita. Karena saking banyaknya aib kita. Terkadang kita melihat seorang hamba Allah itu baik di mata kita. Itu bukan karena hebatnya dia, bukan. Tapi karena Allah masih menutupi aibnya. Karena Allah masih menutupi kekurangannya. Ya. Kalau Allah kuak aibnya, kalau Allah kuak kekurangannya, maka tidak ada yang bisa melihat seorang itu sempurna. Tidak ada. Ya. Kita berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, wajburni. Ya Allah, tutupilah kekuranganku. Ya Allah, ada yang mengatakan tutupilah aibku.
Ya Allah, tutupilah kefakiranku, karena ini yang kita benar-benar minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kita butuh kepada Allah dengan sebuah doa, wa'afini. Subhanallah, wa'afini ini ya Allah, berikanlah. Ada yang mengatakan wa'afini ini maafkanlah diriku, ya. Ada yang mengatakan ya berikanlah keselamatan, ya, subhanallah. Dan kita itu butuh terhadap keselamatan, teman-teman. Keselamatan dalam setiap sendi kehidupan kita. Kalau kita tengok ya, doa pagi hari dan doa petang yang kita baca, di situ ada doa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon al-'afwa, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia kami dan di akhirat kami. Kemudian kita berdoa lagi, Allahumma hfadna min baini aidina, ya. Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina. Kita mohon keselamatan untuk apa? Agama kita. Fi dinina wa dunyana, dan dunia kita, wa ahlina, dan keluarga kita. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Kalau kita sendiri bacanya Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, kami memohon 4 keselamatan. Apa keselamatan apa? Agama, dunia, keluarga, dan harta. Ya, karena ini ujian yang harus kita pertanggungjawabkan. Orang kalau diberikan atau orang kalau tidak diberikan keselamatan terhadap agamanya, maka ini membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Orang kalau tidak diberikan keselamatan terhadap keluarganya, maka ini menyebabkan keluarganya porak-poranda di dunia dan tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Orang kalau tidak diberikan keselamatan di dalam hartanya, maka hartanya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang ada dia hanya terus mengeluh dan mengeluh, tidak pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas pemberian dari Allah. Maka kita minta kepada Allah, wa'afini. Kita minta, ya Allah, keselamatkan, selamatkanlah aku wahai Rabbku. Ya. Dan kita butuh terhadap ini, teman-teman. Ketika bisa dibayangkan ya, ketika teman-teman tuh berdoa, doa di antara doa sujud tuh jangan cepat-cepat, benar-benar dihayati. Ketika teman-teman baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian teman-teman warhamni, ya Allah rahmatilah diriku. Wahdini, ya Allah berikanlah petunjukku atau petunjukmu untukku. Wajburni, ya Allah tutupilah aibku, tutupilah kekuranganku. Wa'afini, dan berikanlah keselamatan untukku baik di dunia maupun di akhirat, baik keselamatan harta, keselamatan keluarga. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Warzuqni. Nah, ini nih. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla rizki. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepada kita. Tapi kita ingat, yang namanya rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rizki bagi kita sebagai orang beriman itu bukan hanya dunia, ya, bukan hanya materi, bukan. Tapi konsep rizki di dalam Islam itu sangat-sangat jelas, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hambanya yang ada di muka bumi ini, Allah telah tanggung rizkinya. Kita tahu ya, maka kalau kita tahu benar-benar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, maka kita tidak perlu lagi cemas dalam rizki. Kita berdoa kepada Allah, warzuqni, ya Allah berikanlah rizki. Dan kita tidak perlu lagi yang namanya heboh untuk mencari dunia ini dari pagi sampai malam hari. Jadi sekali lagi ya, rizki kita itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti kita tidak berikhtiar, ya. Karena di dalam Islam itu kita prinsip di dalam Islam, ya, rizki itu sudah diberikan oleh Allah dan kita
berikhtiar untuk menjemput rizki tersebut. Tapi jangan sampai ikhtiar kita dalam menjemput rizki akhirnya melalaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan ke dalam diri kita masing-masing. Termasuk di dalamnya bagi para perempuan, ya, dia ada bagi para istri, dia berkewajiban untuk mentaati suaminya. Dia berkewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Maka jangan sampai dalam mengejar rizkinya Allah Azza wa Jalla, itu sampai dia melalaikan kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Sampai dia melalaikan kewajiban untuk mengurusi anak-anaknya. Ya, jadi kita khususnya nih para wanita nih, ketika kita berdoa warzuqni, itu kita paham betul bahwasanya rizki itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, kepada kita semuanya. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Tidak ada satupun di antara manusia yang masih ada rizkinya, ya, kemudian Allah wafatkan, tidak ada. Allah sudah berikan semuanya, ya. Dan yang perlu kita ketahui juga teman-teman, ya, dari rizki itu, rizki yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang kita simpan, ya. Rizki yang telah Allah berikan itu bukan sesuatu yang kita simpan, bukan. Tapi rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, ya, adalah sesuatu yang kita manfaatkan, sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita gunakan, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa hal laka ibnu Adam min malik illa ma akalta. Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengetahui, ya, ada manusia yang mengatakan hartaku, hartaku. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, hakikat harta, hakikat rizki untukmu itu apa yang kamu makan sampai habis. Fa'afnaita, dan apa yang kamu gunakan, ya, dan apa yang kamu gunakan sampai habis, sampai selesai. Au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita, atau rizki yang kamu sedekahkan, maka ini yang akan tersisa sebagai simpananmu kelak di akhirat. Masya Allah, ya. Dan konsepnya kita orang beriman itu jelas, ya. Kita di dunia ini hanya sebentar, maka apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya tidak kita habiskan di dunia, tapi kita simpan di akhirat nanti, yang kelak nanti kita akan bertemu kembali. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan pastinya, ya, ketika kita berdoa warzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku, itu kita memohon benar-benar doa kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki yang halal, ya, rizki yang halal. Dan berikanlah rizki yang barakah, karena kebarokahan itu penting teman-teman. Seberapa banyak rizki yang Allah berikan, kalau tidak barakah, maka rizki tersebut tidak akan membawa manfaat untuk akhirat kita. Ini penting ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, termasuk di dalamnya rizki yang barakah. Karena yang namanya materi, yang namanya rizki bukan seberapa banyaknya materi tersebut, bukan seberapa banyaknya harta tersebut, tapi seberapa banyaknya barakah yang ada di dalam harta tersebut, ya. Orang kalau sudah diberikan keberkahan dalam rizki oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan menjadi orang yang bersyukur, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang bisa menambah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling penting, ya teman-teman. Baik, kemudian yang terakhir adalah warfa'ni. Dan warfa'ni ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Warfa'ni, ya Allah, kita mohon agar Engkau mengangkat derajatku baik di dunia maupun di akhirat. Ya, subhanallah. Semua kita ingin agar derajat kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Semua diri kita ingin kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat diri kita, ya, derajat kita di akhirat nanti dengan mendapatkan surga Firdaus, ya. Karena surga itu bertingkat-tingkat, wahai saudariku, berlevel-level. Sebagaimana teman-teman lihat, ya, hotel-hotel yang ada di dunia ini dengan tingkatan bintangnya, bintang 3, bintang 4, bintang 5, ya. Begitu pula dengan surga Allah Azza wa Jalla. Kita mau diangkat oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga yang keberapa, ya. Semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin Allah angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat, maka semakin tinggi pula surga yang akan ia dapatkan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita
keselamatan di dunia dan di akhirat, dan Allah angkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita selesai membahas tentang bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud, ya. Dan doa ini saya mohon teman-teman untuk dihafal dan dipahami, karena kalau nggak dihafal, nggak dipahami, bingung, ya. Bahkan mungkin terbalik-balik jadinya, ya. Jadi dihafal, dipahami, benar-benar kita habis sholat itu lega, plong hati kita itu. Ya Allah, saya sudah banyak memohon kepada Engkau dengan doa-doa yang tadi saya ucapkan, ya, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah doa sujud tilawah. Ya, sudah ada di layar, doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita belajar doa sujud tilawah, maka kita ketahui dulu nih, sujud tilawah itu apa. Ya, biar kita paham kenapa kita itu harus sujud tilawah. Nah, teman-teman, sujud ini adalah perkara yang sangat-sangat Allah cintai. Untuk ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta. Dan kita sebagai hamba Allah hendaklah memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai teman-teman, ya, jangan sampai kita baru menyesal ketika Allah sudah tidak lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa sujud. Ada hamba-hamba Allah di luar sana yang dia menyesal sejadi-jadinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak lagi bisa memberikan dia kenikmatan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka beliau pernah, ya, ada seseorang yang pernah menasihati kepada kita semuanya, kepada saya dan teman-teman yang berada di halaqah beliau. Kata beliau, beliau seorang guru, ya, beliau mengatakan, wahai anak-anakku, wahai thalibahku, perbanyaklah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya kalian akan menyesal kalau tidak memperbanyak sujud, sedangkan Allah sudah tidak lagi memberikan kesempatan untuk bersujud, ya. Jadi sujud itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi, ya. Maka perbanyaklah sujud. Nah, sujud tilawah ini, teman-teman, adalah sujud di mana ketika kita menemukan ayat-ayat sajadah, ya, ayat-ayat sajadah, maka kita sujud dan dinamakan dengan sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah ini? Hukum sujud tilawah ini tidak wajib, ya, tapi sunnah. Ya. Baik itu di dalam salat wajib kita maupun salat sunnah kita. Baik itu ketika kita sedang tidak salat, kita baca ayat-ayat sajadah, ya. Dan ketika kita salat, mungkin ketika kita tidak salat, mungkin kita membacanya pada waktu pertengahan hari atau matahari terbit, atau ketika tenggelam, atau ketika kita menghadap kiblat atau tidak, ya, ketika kita suci atau tidak, semuanya boleh sujud, ya, karena sujud tilawah ini bukan salat. Sujud tilawah ini bukan salat, ya. Jadi boleh kita sujud tilawah, dan sujud tilawah ini adalah sesuatu yang disunahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya, ada keutamaannya ketika kita sujud tilawah, di antaranya keutamaan yang Rasulullah SAW jelaskan. Kata beliau, "Idza qara'a ibnu Adam sajda fasajada." Kalau ada anak Adam membaca ayat sajda kemudian dia sujud, dan ini yang dinamakan dengan sujud tilawah, i'tazala syaitan. Maka syaitannya itu menjauh, teman-teman. Yabki, setannya nangis. Ya. Dan dia mengatakan, setannya berkata kepada Ibnu Adam, yang dia kalau pas baca sujud tilawah kemudian ayat yang ada sajdahnya kemudian dia sujud, maka setannya mengatakan, ya waila, alangkah celakanya, umira bis sujudi fasajada falahul jannah. Dia diperintahkan untuk sujud kemudian dia bersujud, maka dia dapatkan surga. Wa umirtu bis sujudi fa'asaitu faliyan nar, kata setan. Dan ketika aku diperintahkan sujud namun aku tidak mau sujud, ya, maka bagiku neraka. Ya, jadi kalau ada orang tahu ada ayat sajdah kemudian sujud, maka setannya nangis, ya, biarin, ya, biar setannya nangis, ya. Taib. Nah, teman-teman, yang harus kita ketahui juga, ini di mana letak sujud tilawah, ya. Di dalam Al-Quran itu biasanya kalau teman-teman buka ayat Al-Quran, buka Al-Quranul Karim, maka di situ ada biasanya ini loh, ada gambar kayak sajadah itu. Nah, itu ayat, itu yang namakan ayat sajadah. Ada dalam surah Al-A'raf, ya.
ada dalam surah Ar-Ra'd. Teman-teman nanti dibuka, ada surah An-Nahl, ada surah Al-Isra, ada surah Maryam, ada di dalam Al-Hajj, Al-Furqan, As-Sajdah. Ya, nanti teman-teman bisa buka sendiri karena banyak ya jumlahnya, ada dalam Al-Alaq, ada An-Najm ya. Nah, ayat-ayat ini termasuk dari ayat-ayat sajdah. Dan kita ketika mendengar ayat-ayat sajdah itu, maka disunnahkan untuk sujud. Dan bacaan sujudnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara bacaannya, bacaan sujudnya yang terdapat di dalam layar ini. Apa bacaannya? Ada yang dinamakan doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah ini bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan kita belajar apa artinya sajada wajhiya, wajahku bersujud, lilladzi khalaqah, kepada yang menciptakannya, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Wajah kita sujudkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah memberikan kepada kita pendengaran, yang telah membukakan kita pendengaran sehingga kita bisa mendengar. Wa basarahu, yang telah membukakan kepada kita penglihatan sehingga kita bisa melihat. Dan tidaklah kita bisa mendengar, tidaklah kita bisa melihat kecuali bihaulihi wa quwwatihi, kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan ini adalah doa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama. Kemudian yang kedua, ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan ya. Dan hadis ini diriwayatkan, Allahumma ktub li biha indaka ajran wada' anni biha wizran waj'alha li 'indaka dukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dan Masya Allah dari artinya ya, kalau kita paham ini sangat bagus. Apa artinya? Kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah uktub li biha 'indaka ajran. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kepada kita semuanya pahala. Ya, dengan sujud kita ini Allah tuliskan pahala ya, di sisimu wahai Rabbku. Waj'alha wada'anni biha wizran. Dan dengan sujudku ini hapuskanlah dosa-dosaku. Waj'alha li 'indaka dukhran. Dan dengan sujud ini wahai Rabbku, jadikanlah pahala ini engkau simpankan di sisimu. Ya, kita titipkan pahalanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqabbalha minni, dan terimalah wahai Rabbku sujud ini. Dan sering-sering kita itu berdoa kepada Allah, ya Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah amalku, terimalah sujudku, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud, sebagaimana engkau menerima amalan-amalan Nabi Dawud ya. Jadi subhanallah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan pahala untuk kita, agar Allah menyimpankan ya pahala untuk kita kelak nanti kita akan bertemu di akhirat, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal soleh kita, menerima sujud kita sebagaimana Allah menerima sujudnya Nabi Dawud alaihi salam. Jadi boleh nanti teman-teman pilih ya, doa yang mana ya untuk sujud tilawah. Dan kalau kita baca doa sujud tilawah ini benar-benar kita pahami, sehingga itu adalah doa-doa yang kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla.